Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Novita, SPDSD. Saya Kepala Sekolah SDN 5 Penarung, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan praktek coaching model Tirta, di mana permasalahannya kita ambil dari sekolah kita sendiri. Ada salah seorang guru kami, beliau adalah Ibu Tina SPD, guru kelas 6. Masalahnya adalah bahwa di kelas beliau yang beliau ajar, ada salah satu anak, di mana anak ini beberapa bulan terakhir sering tidak masuk sekolah karena alasannya sakit. Sementara setelah ditanyakan kepada orang tua, kenapa alasannya tidak masuk sekolah karena sakit, tetapi orang tua memberikan surat izin, tidak melampirkan surat keterangan dokter jika anak tersebut memang sakit, sehingga menghambat proses belajar mengajar di kelas, terutama untuk anak tersebut. Anak tersebut tentunya akan banyak ketinggalan pelajaran dan berdampak kepada turunnya nilai-nilai seperti itu. Nah, itulah masalah yang ada di sekolah kami, dan kita coba melalui coaching ala Tirta ini, model Tirta ini, kita saksikan berikut ini bagaimana curhatan guru kita dari Ibu Tina SPD. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Isi, masuk. Ya Bu, silakan masuk. Siang Bu, Selamat siang. aku mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Silakan Bisa duduk, ambil Bu. waktunya sebentar Bu? Bisa. Ada apa, Bu Tina? Ibu saya mau curhat, mau sharing masalah di kelas saya. Di kelas saya itu di kelas 6 ada salah satu siswa yang sering tidak masuk sekolah. Alasannya karena sakit Bu. Terus saya sudah sering menghubungi orang tuanya melalui WA grup maupun secara pribadi sudah saya hubungi. Terus kata orang tuanya anaknya itu sakit Bu. Ya. Namun sudah sering setiap kali, hampir setiap minggu dia sakit Bu. Alasannya sama, Tidak turun ya. tidak turun sekolah. Terus saya kasih tahu ke orang tuanya kalau memang anaknya sakit, dia harus menyerahkan surat keterangan dokter bahwa anaknya itu memang sakit. Ya, namun selama ini tidak dihiraukan oleh orang tuanya. Berkali-kali Bu, setiap dia tidak turun sekolah, yang dikirimkan ke sekolah itu hanya surat izin dari orang tua saja, tidak ada surat keterangan dokter. Padahal anaknya ini lebih dari 3 hari tidak sekolah. Oh, berarti itu sudah sangat mengganggu Bu Tina, mengganggu proses belajar mengajar di kelas, terutama merugikan bagi anak itu sendiri karena kan sudah tidak masuk lama kan sudah, dan alasannya karena sakit, dan sakitnya pun tidak menyertakan surat keterangan dari dokter, dan ini tentunya sangat membuat anak itu banyak ketinggalan pelajaran. Karena kita prihatin atas ini, bagaimana caranya kita solusinya nanti ke depan. Kalau menurut Bu Tina sendiri, bagaimana solusinya untuk supaya agar anak ini bisa turun ke sekolah? Apakah mungkin nanti alasannya karena anak itu sakit, atau justru ada alasan lain sehingga anak ini tidak turun ke sekolah atau tidak rajin ke sekolah? Saya bingung Bu. Saya sudah berkali-kali menghubungi orang tuanya, yang jawaban orang tuanya yang begitu, anaknya sakit. Terus kalau menurut Ibu bagaimana ya Bu? Apa yang harus saya lakukan? Baik Bu Tina, saya sudah mendengar apa tadi masalah yang telah Ibu sampaikan. Saya pengen bertanya kepada Ibu Tina selaku wali kelas 6, dari masalah Ibu tersebut kira-kira langkah apa saja atau solusi apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah yang ada di kelas Ibu sekarang?
Kalau menurut saya Bu, bagaimana kalau kita mengunjungi anak tersebut ke rumahnya supaya kita lebih tahu apa penyebab anak tersebut tidak Ya. sekolah, apa benar dia sakit Sakit. atau ada alasan lain dia tidak sekolah. Boleh Bu, nanti kita jadwalkan lagi ya eh, ke rumah orang tua. Kira-kira menurut Betina bagusnya kapan ya kita ke sana? Baik Bu, dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi, kita datang langsung berkunjung ke rumah murid. Ya, kita langsung datang ke sana. Menurut Ibu Tina, itu kira-kira solusi itu tuh bisa berapa persen tingkat keberhasilannya supaya anak tersebut bisa datang dan turun sekolah lagi dengan rajin, belajar dengan rajin ke sekolah. Di samping kita dengan datang ke sana, kita tahu akar permasalahannya itu apa. Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya Bu, kemungkinan besar 80% ya kita menyelesaikan masalah tersebut dengan kita datang langsung berkunjung ke rumahnya. Yang pertama, kita mungkin mereka merasa diperhatikan. Yang kedua, menjalin ya silaturahmi ya kita jadi tahu permasalahannya, mengapa anak tersebut sering tidak sekolah. Apa kalau memang dia sakit dan tidak ada dananya, mungkin kita bisa meringankan bebannya dengan membantu menggalang dana sosial di sekolah kita. Terus kita bisa memberikan saran juga kepada mereka untuk meminta surat keterangan tidak mampu ke RT supaya dia mendapatkan pengobatan gratis. Oke Bu Tina, berarti kita bisa, kalau misalnya orang tua tidak bisa mengurus ke RT, kita bisa mengadakan pendampingan Bu ya, mendampingi mereka apa saja syarat-syarat nanti untuk mengurus surat tidak mampu tadi. Jika yang kita temukan masalahnya seperti Ya, itu, kalau memang mereka tidak punya dana untuk berobat. ya baik. Dan juga kita sangat bagus tadi ide dari Ibu, kita bisa menggalang dana dari sekolah kita ya, dana sosial kita untuk meringankan sesama warga sekolah. Ya Bu, semoga langkah-langkah yang kita ambil tadi menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semoga Bu Tina, karena kita mau mencoba hal yang baik ya, semoga apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tahu akar masalah kenapa anak ini tidak masuk sekolah, sehingga kita bisa mencari solusi secara tepat untuk mengatasi masalah anak kita ini. Harapannya ke depan, semoga apa yang kita lakukan ini kalau sudah berjalan dengan baik, anak kita bisa sekolah dengan rajin dan bisa mengikuti pelajaran dengan rajin. Harapannya masalah di kelas Bu Tina bisa sudah teratasi. Semoga itu bisa ya Bu Tina. Jadi besok kita ya Bu Tina, kalau ada waktunya besok, kira-kira tuh pulang sekolah aja sebaiknya kita ke supaya rumah. tidak mengganggu pelajaran. Iya baik. Iya Bu, terima kasih ya Bu Ya. sudah mendengarkan curhatan saya. Iya. Semoga di kelas saya tidak ada masalah lagi. Terima kasih, amin. Ya berarti kita besok setelah pulang sekolah aja ya, supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, orang tua murid bisa menerima kita dengan baik, kita pun bisa langsung silaturahmi ke sana dan langsung berkenalan langsung bagaimana keadaan anak tersebut. Mudah-mudahan kita bisa membantunya. Terima kasih juga Bu Tina atas curhatannya pada hari ini. Saya kira cukup ya Bu Tina ya. Nah, kita lanjut besok lagi. Terima kasih ya Bu Terima ya. kasih.